Assalamualaikum. Hai teman-teman, berjumpa lagi bersama saya, channelnya Bunda Dava dan Arsya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya mau bersih-bersih dulu ya teman-teman. Ini situasi di pagi hari. Setelah ngantar anak sekolah, waktunya kita beberes rumah. Nah, ini saya bersihkan karpet di depan TV ya teman-teman. Biasanya di atas karpet ini banyak serpihan-serpihan teman-teman ya. Serpihan makanan atau remahan makanan. Yang namanya kita punya anak kecil, pasti ya situasi rumah nggak pernah bisa rapi. Dan ada aja kotoran-kotoran ya yang menempel di karpet. Jadi ini saya gibas-gibas dulu. Nanti setelah itu baru kita sapu lantainya. Lanjut ini teman-teman ya, saya sedang sapu lantai dulu. Ini saya sudah dari atas teman-teman. Saya sudah bersih-bersih lantai atas. Rutinitas yang kita lakukan hanya gini-gini terus ya teman-teman. Terasa nggak ada keluar-keluarnya di bawah itu walaupun dibersihkan ya teman-teman. Oh iya, saya ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman yang selalu setia nontonin channel YouTube saya. Nah, kepada teman-teman yang baru nonton YouTube saya, jangan lupa ya teman-teman dukungannya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Terima kasih teman-teman ya yang selalu setia nontonin channel YouTube saya. Oke, ini kita lanjut ya teman-teman. Setelah nyapu di bagian ruang TV, lanjut lagi ke bagian kamar. Sebetulnya di bagian kamar ini tidak kelihatan terlalu kotor ya teman-teman, dan memang nggak kotor ya teman-teman. Biasanya saya kalau malam itu sebelum tidur atau sore sebelum maghrib selalu nyapu ya teman-teman. Jadi nyapu itu sehari 2 kali. Biasanya kalau udah disapu itu kelihatannya enak banget ya teman-teman. Kalau kita nggak sapu sebelum tidur atau sebelum maghrib itu biasanya rumah tuh berantakan, itu nggak enak ya teman-teman. Kalau kita masih punya anak kecil, mestinya kita harus rajin-rajin membersihkan rumah. Apalagi kalau masih jajannya berantakan atau mainannya berserakan, itu juga mengganggu banget ya, mengganggu pandangan, dan kadang sama kaki tuh suka keinjek gitu teman-teman. Yang bikin jengkel itu ya, kadang suka sakit kalau nginjek mainan anak tuh. Dan lebih-lebih lagi kalau habis jajan es krim itu biasanya berantakan juga. Pokoknya nggak ada rapihnya deh rumah ya teman-teman. Walaupun anak satu di rumah, sama aja ya teman-teman. Lebih baik anak banyak ketahuan ya. Nah, ini lanjut ya teman-teman, saya nyapu halaman. Nah, depan rumah saya situasinya seperti ini teman-teman. Ada pohon mangga 1, dan di sana juga ada pohon jambu biji yang tumbuh sendiri, dan ada beberapa vas bunga. Ini situasi di perumahan saya pagi-pagi seperti ini ya teman-teman, cukup sepi. Nah, itu ada tetangga saya, pas banget sebelah rumah kita, sebelahan tembok ya, sedang membersihkan rumah juga. Biasa sama-sama ibu muda kalau sudah selesai mengantarkan anak sekolah, bersih-bersih rumah bareng-bareng. Kalau lagi buang sampah itu suka ketemu gitu teman-teman. Dan ini kita tegur sapa ya sama tetangga, walaupun bertetangga sebelah rumah atau satu tembok ya bahkan, tapi jarang sekali ngobrol ya teman-teman. Nah, ini lanjut teman-teman, yuk saya ajak ke Mr. DIY lagi, kita cari harga-harga yang spesial ya teman-teman. Di sini ada apa itu namanya, tempat untuk cotton bud ya teman-teman. Dan juga ini ada untuk kuas-kuas kosmetik, tempat-tempat lipstik, seperti itu ya teman-teman. Tapi saya kan nggak bisa dandan ya, nggak pinter dandan maksudnya, jadi ya nggak tertarik hal-hal seperti itu. Buat apa ya teman-teman, dandannya aja nggak bisa. Nah, ini kita lanjut lihat-lihat aja ya teman-teman. Saya juga di sini nggak beli ini teman-teman, cuma lihat-lihat, nganter si kecil ingin beli
apa ya, waktu itu dia beli jam tangan. Ya, pokoknya iseng-iseng lah ini. Posisi ini waktu hari Sabtu ya teman-teman. Nah ini jepit-jepit rambut, bandana, ikat rambut tuh cantik-cantik. Banyak harga best price ya ini teman-teman. Jarang-jarang saya berapa kali ke Mister DIY itu baru kali ini banyak harga best price-nya. Biasanya nggak ada teman-teman. Saya sendiri yang nggak nemuin maksudnya teman-teman. Nah ini ada bros-bros harganya sekian ya, dari 14.000 menjadi 11.000. Tas-tas juga, oh pokoknya ini hampir semua ya teman-teman ya, ada harga best price-nya ya. Nah ini anak saya lagi lihat-lihat pernak-pernik ya, dekorasi rumah. Itu ada bola-bola, juga ada celengan. Tadinya mau nyari notebook, kenapa larinya ke sini ya? Ya itulah, kalau sudah ada di dalam tokonya itu hilap mata ya teman-teman. Tapi kita harus bisa ngerem. Di sini juga ada figura-figura, ada kostak untuk kado. Nah, ini lanjut lagi ya teman-teman. Kita ke bagian perdapuran. Di sini rencana saya mau ngabesutil teman-teman. Ini gagang kayu ya, nih yang saya pegang. Yang harganya berapa itu tadi. Nah ini gagangnya kayu ya teman-teman, dari bambu kalau nggak salah, jadi kelihatan estetik ya. Kalau yang sebelahnya itu plastik, nah seperti ini plastik ya, tapi stainlessnya kelihatannya bagus ya teman-teman. Nah ini bagus ya, harga 32.000, cuma ini bukan untuk sutil, jadi penyerok gitu. Nah saya nggak ambil itu ya teman-teman. Dan yang disutil pun itu saya nggak cocok ya teman-teman, karena bolong-bolong, saya maunya yang rapet. Nah ini sutil kayu yang benar-benar sangat estetik sekali. Saya udah punya di rumah, udah cukup satu aja karena itu pun awet ya teman-teman. Nah harganya kisaran 20.000, 15.000, nggak mahal ya teman-teman. Coba kalau kita bikin juga nggak bisa ya teman-teman. Nah itu ada centongnya, ada tempat buat masaknya juga, sutil buat masaknya juga. Kelihatannya lucu-lucu, estetik-estetik ya teman-teman. Tapi saya cari yang stainless dan gagang kayu, tapi yang bentukannya nggak bolong gitu teman-teman. Nah ini bolong semua seperti ini. Ternyata ini pegangannya bukan kayu ya teman-teman, plastik. Jadi kesannya aja di motif seperti kayu, tapi itu plastik. Saya nggak tertarik, kelihatannya kendor gitu teman-teman, karena saya udah sempet punya juga sih, cuma ya itu gampang pecah kalau plastik. Nah ini ya, tak lihat-lihat, tapi akhirnya saya tidak ambil juga teman-teman, karena tidak dapat yang saya inginkan. Nah itu bolong-bolong seperti itu tuh saya nggak suka. Saya maunya nih yang seperti ini utuh. Sini juga stainlessnya bagus, tebal. Nah, anti gores ke. Nah, ini bagus ya. Saya sempat suka, tapi saya pikir-pikir nanti kalau dipakai masak menghantarkan panas tidak ya di pegangannya gitu. Nanti kan resiko kalau menghantarkan panas tiba-tiba kita lupa, habis aduk bumbu nggak diangkat lagi, akhirnya panas tangan kita salah pegang gitu. Jadi saya pikir 2 kali, enggak nanti aja, takutnya panas gitu dipegangnya. Lanjut ya teman-teman, ini di sebelahnya atau di belakangnya itu ada bagian verteflonan. Nah ini saya ambil ini harganya 290 berapa ya, diskon ya teman-teman, jadi 270 ribuan. Nah itu diameternya 26 cm. Inilah spill barang yang saya beli ya teman-teman. Ada tripod jam tangan, kipas angin, dan alas untuk mangkuk atau alas panci. Setelah itu lanjut kita pakai dulu review ininya ya teman-teman. Panci fry fan-nya ini gimana kualitasnya, bagus tidak ya teman-teman. Kelihatannya sih ini tebel ya, karena emang berat banget dipegangnya juga. Dan sudah pasti anti lengket ya teman-teman. Jarang-jarang teflon atau fry pan seperti itu ada harga best price ya teman-teman. Dan itu pun saya nemu tinggal satu-satunya, tidak ada pilihan lain ya, karena emang jarang sekali di bagian perwajanan itu ada best price ya. Ini kita bikin ayam garlic bawang putih. Bumbunya sederhana sekali teman-teman.
Kalau ngikut resep yang pernah saya lihat ya, ini biasanya pakai bawang putih, kemudian ada tepung maizena, kemudian kasih penyedap, garam. Kalau ini enggak, saya langsung aja teman-teman, tepung bumbu saya airin, kemudian saya marinasi ke chicken wingsnya, ditunggu atau dibiarkan selama 30 menit, setelah itu baru kita goreng. Seperti itu aja, tambah simple ya teman-teman, nggak usah kita racik-racik bumbu. Nah ini sebelumnya kita goreng dulu, maksudnya ya Allah ngomong kok belibet banget. Kita goreng dulu sampai matang dan warnanya golden brown ya, seperti ini teman-teman, karena ini digoreng dalam kondisi mentah, jadi biar kerendam minyak dan juga apinya kecil aja teman-teman, biar matangnya meresap sampai ke bagian dalam. Ini sekiranya sudah matang, kita angkat teman-teman. Sebenarnya yang suka ayam anak-anak ya teman-teman, masakin ayam itu untuk anak. Kalau saya nggak suka, suami juga kurang begitu suka. Setelah kita angkat, nanti lanjut ya, kita bikin garlicnya. Bumbu atau bahan garlicnya cukup bawang putih digeprek, bawang putih cutting ya teman-teman, bawang putih kasar, digeprek kasar. Nah ini sebelumnya itu saya panaskan dulu blue band-nya teman-teman, jadi kita tumisnya itu pakai blue band. Digeprek. Nah ini saya masukkan bawang putih bubuk ya teman-teman, jadi biar tambah terasa bau aroma bawang putihnya. Setelah nanti ini sudah matang, kita masukkan parutan keju teman-teman. Masukkan parutan keju, nanti ayamnya itu dioseng-oseng bareng gitu untuk biar lebih meresapnya. Dan langsung matikan. Udah simple seperti itu aja teman-teman, dan anak saya alhamdulillah suka banget. Masakan mudah ya teman-teman. Nah seperti ini masukkan, nah udah kayak gini tinggal dimasukin aja teman-teman. Nah terima kasih.